Haleluya. Kita akan baca kitab Efesus ya. Efesus pasal 2. Kita baca ayat 8 sampai 10. Tapi nanti kalau di rumah saudara baca dari ayat 1 ya. Ayat 8 sampai 10. Kita akan baca semua ayat ini. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sesuai dengan apa yang tertulis di depan ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Kita baca bersama 3, 4. Sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman. Dan hal itu bukanlah dari kamu, itu karunia Elohim. Bukan dari perbuatan, supaya tidak seorang pun dapat bermegah. Sebab kita adalah hasil karunia yang telah diciptakan dalam Masiah Yeshua untuk perbuatan-perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya, supaya kita dapat berjalan di dalamnya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan ya, akan kebenaran firman yang terus-menerus diberitakan terlebih menjelang waktu kedatangan Yeshua, menjelang pertemuan kita umat pilihannya dengan Dia di angkasa. Sangka kala berbunyi kelak. Dan karena itu Tuhan terus-menerus mempersiapkan kita melalui kebenaran firman. Ya. Tetapi kita melihat kalau kita baca firman tadi yang kita baca bersama, banyak orang yang bisa timbul salah pengertian ya. Timbul salah pengertian kalau berdasarkan terjemahan Lukas ini yang ayat 8. Sebab oleh anugerah kamu telah diselamatkan melalui iman. Hal itu bukanlah hasil karyamu melainkan karunia Elohim. Bukan karena perbuatan supaya tidak seorang pun dapat bermegah. Jadi yang tadi saya katakan banyak orang salah mengerti. Sehingga karena salah mengartikan ayat-ayat ini ya. Kalau dikatakan itu bukan karena usahamu, tapi itu karena anugerah. Jadi kita nggak perlu berusaha. Percaya aja ya pasti selamat. Ya. Kebohongan-kebohongan yang dicetuskan melalui bibir-bibir yang dimanfaatkan oleh si setan. Sehingga timbul penafsiran. Ya. Loh ini kan masa anugerah. Loh masa anugerah itu bukan berarti kita seenaknya ya. Ini yang harus kita mengerti. Masa anugerah masa anugerah. Tetapi kita harus hidup dan berjalan di dalam firman. Ya. Memang keselamatan itu dianugerahkan bagi orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah. Dan keselamatan itu akan terjadi apabila kita tetap ada di dalam jalannya. Ya. Jadi bukan salah. Banyak orang juga salah tafsir. Oh nggak apa-apa ini kan masa anugerah. Pasti selamat. Yang penting kita percaya Yeshua selamat. Belum tentu. Karena contohnya banyak ya. Ya salah satu yang paling terkenal contohnya Yudas. Yudas itu dipilih oleh Tuhan menjadi muridnya. Salah seorang daripada 12 murid yang dia pilih. Bukan sebagai suatu yang tidak sengaja. Tetapi sesuatu yang memang sudah ditetapkan. Supaya melalui Yudas ini pun banyak orang yang percaya bisa belajar. Menjadi murid Tuhan. Kalau pada akhirnya berkhianat. Ya tetap. Ya kalau boleh saya katakan ya tetap tidak selamat. Ya. Sehingga kita mengucap syukur Tuhan memang sengaja memperlihatkan 12 orang murid yang dipilih.
yang hidup bergaul dengan Tuhan selama kurang lebih 3,5 tahun di dalam pelayanannya di muka bumi ini, menjadi murid langsung yang mendengar firman Tuhan dari sumber utama, melihat dengan langsung mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yeshua sendiri. Tetapi pada akhirnya tarikan dunia, ya, kalau berdasarkan ayat-ayat di atas di dalam Efesus 2 ini, roh yang menguasai dunia, yaitu roh ilah zaman ini, yaitu duit, itu bisa mempengaruhi iman orang yang sudah hidup bergaul bersama dengan Tuhan, ya. Kalau kita boleh tafsirkan ya 11 atau 12 murid ini kan selama 3,5 tahun mengikuti Yeshua, berjalan, tidur di mana, makan bersama, semuanya sama-sama. Setiap hari mendengar firman, setiap hari melihat mujizat, setiap hari terjadi pertobatan-pertobatan. Nah, setiap hari juga melihat pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh Yeshua. Tetapi ternyata dari 12 murid, ada satu yang memang saya percaya atau saya tafsirkan, sengaja dipilih Tuhan untuk menjadi contoh. Contoh yang gak baik tapi. Supaya kita juga belajar, jangan sampai kita orang yang menamakan diri orang yang dipilih Tuhan, tetapi mempunyai karakter seperti Judas. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ya, memang oleh anugerah kita diselamatkan, ya, oleh anugerah. Kenapa oleh anugerah? Karena kalau tidak ada anugerah, kita nggak mungkin selamat. Karena kalau kita baca ayat-ayat di atasnya, ya, karena itu saya katakan baca nanti dari ayat 1 dan seterusnya. Ketika manusia dikalahkan oleh setan, khususnya Hawa, maka ada tertulis dunia ini dikuasai oleh si jahat. Ya. Semua manusia sudah ditundukkan oleh si jahat dan berdosa kepada Tuhan, sehingga upahnya adalah maut. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan ciptaannya binasa percuma. Ya. Karena itu dia melakukan satu tindakan untuk menyelamatkan manusia yang mau percaya kepada dia. Ya. Dan kita percaya bahwa Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kita mengenal dia adalah Alef dan Tau atau Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia juga yang akhir. Ya. Artinya kita percaya dari kata-kata itu karena dia sifatnya kekal. Ya. Dia sudah ada sejak awal penciptaan, tetapi dia juga sudah ada dan sudah mengetahui apa yang akan dia lakukan pada yang kita kenal zaman akhir atau zaman di mana dunia ini dimusnahkan. Ya. Dan dia pun artinya sudah mengenal siapa yang memang, karena dari apa yang sudah kita pernah pelajari, ada benih yang berasal dari Tuhan. Ada anak-anak Tuhan, kata firman Tuhan. Tapi juga ada benih daripada si jahat, yaitu anak si jahat. Walaupun banyak orang susah menerimanya, tetapi firman Tuhan menyatakan dengan jelas. Ada yang bapaknya bernama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Ada yang bapaknya namanya setan. Itu tertulis. Ya. Dengan waktu yang sudah sekian ribu tahun bercampur baur. Umat yang menamakan diri umat Tuhan dan umat
yang dipengaruhi dan dikuasai oleh si jahat. Sudah campur aduk. Ya. Dan kita sudah belajar bahwa ya, di dalam tubuh setiap manusia sudah ada pengaruh dari Bapa Yahweh, ada roh yang berasal ataupun jiwa Bapa Yahweh, tetapi juga ada yang dipengaruhi dengan jiwa yang berasal dari si jahat. Ya. Karena sudah campur aduk. Ya. Sudah campur aduk jiwanya. Seorang manusia sudah campur aduk. Kalau kita mau belajar atau kita mau lihat ke atas gitu kan. Kalau kita pernah belajar ya, walaupun mungkin tidak detail sekali, tapi kita sudah belajar bahwa ketika Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, Adamlah diciptakan. Dia mempunyai darah ataupun DNA yang pasti berasal dari Bapa Yahweh. Kemudian dari dia, dari Adam, dibentuklah Hawa. Betul? Berarti kita berani memastikan bahwa darah Adam dan Hawa itu sama. Betul nggak? Kita pakai logika ya. Adam dan Hawa darahnya sama. Memang tidak disebut darahnya itu apa. Ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, sekarang kita mengenal paling sedikit ada 4 macam darah. Ada darah A, ada B, ada AB, ada O. Dan ada di dalam secara medis darah-darah yang khusus. Yang tidak termasuk di antara 4 darah yang kita kenal secara umum. Pertanyaannya, dari mana? Asalnya kan satu. Lo dari mana itu darah-darah itu? Dan disinilah kita percaya atau saya sebagai pelayan Tuhan berani menafsirkan. Setanlah yang campur tangan. Sehingga darah yang murni. Karena setan berhasil menipu si Hawa, maka darah ini jadi berubah macam-macam. Karena berbicara darah, itu juga berbicara jiwa. Ya. Dan kita percaya itu memang Tuhan izinkan terjadi. Ya, di mana manusia tercemar jiwanya. Sehingga dalam kehidupan orang percaya, bahkan orang pilihan sekalipun, seperti yang sedang kita pelajari tentang tokoh orang yang benar dalam pandangan Tuhan seperti Abraham. Ya. Seharusnya kan kalau kita bilang, oh ini orang pilihan. Tetapi dalam kenyataan orang seperti Bapak Abraham pun masih ada 2 karakter di sana. Dia juga masih ada karakter yang berasal dari Bapa Yahweh. Tetapi juga ada karakter yang bukan berasal dari Bapa Yahweh. Artinya itu memang membuktikan bahwa manusia atau yang dinamakan manusia jiwanya sudah kotor. Ya. Lah jiwa yang kotor ini hanya bisa dibersihkan dengan kuasa Tuhan. Nah, kita sudah belajar dan berulang kali disiarkan dari tempat ini. Pencemaran terjadi ketika Hawa membiarkan dirinya berkomunikasi dengan setan. Ketika setan berfirman, dia merespon. Karena itu ada tertulis, jangan menyelidiki tentang setan. Apalagi menyelidikinya dengan dalam. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau apa yang jelas-jelas terjadi di Taman Eden. Bahwa manusia tercemar karena membiarkan dirinya berkomunikasi dengan setan.
Karena itu yang berulang kali disiarkan dari tempat ini atau saya dipakai oleh Tuhan untuk berani menyatakan Tuhan mengcounter apa yang terjadi di Taman Eden. Sehingga apa yang sering diberitakan dari tempat ini, Tuhan berfirman, apabila manusia menerima firman itu dengan lemah lembut, maka jiwanya selamat. Saya tangkap. Itu sebenarnya counter dari apa yang terjadi di Taman Eden. Karena Hawa menerima firman dari setan, maka dia berubah jiwanya. Jiwa yang sudah kotor ini, hanya Tuhan yang dapat membersihkan. Karena itu dia berkata dalam firman Tuhan dalam kitab Yakobus, firman itulah yang menyelamatkan jiwa kita. Nah, kita memang tidak tahu nanti setelah proses pemulihan, pemurnian. Ya kita mengimani bahwa bisa aja darah kita itu kembali seperti dahulu Adam dan Hawa belum cacat. Saya tanggap. Karena berbicara jiwa, berbicara darah, kata firman itu jiwa. Ya, berbicara jiwa itu pikiran, perasaan dan kehendak. Selama masih ada bagian dari para setan, ya sulit bagi kita untuk menjadi orang yang boleh memerintah dan menjadi imam sebagaimana apa yang Tuhan rencanakan bagi orang-orang yang percaya. Karena itu bisa aja kita menafsirkan. Ketika nanti saat penyempurnaan, ketika kita diraibkan, ya, seluruh keberadaan kita dirubah menjadi seperti pertama kali manusia diciptakan oleh Tuhan. Artinya memiliki jiwa yang murni berasal dari Tuhan. Dan karena saya percaya bahwa karena kita ini kan mengimani kita akan memerintah bersama Dia dan menjadi imam-imam bersama Dia. Artinya jiwanya harus sama. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ayat-ayat firman yang tadi kita baca dari ayat Efesus 2 ini, ayat 8 sampai 10. Banyak memang ditafsirkan orang. Sehingga banyak orang yang menamakan diri orang Kristen. Saya percaya Yesua. Atau mereka mengatakan saya percaya Yesus, saya pasti selamat. Itu sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan firman. Ya. Memang percaya itu datang dari Tuhan karena ada tertulis. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan itulah kasih karunia Tuhan bagi orang yang sudah ditetapkan. Kita mengenal ada dua macam. Yang ditetapkan untuk diselamatkan berdasarkan Efesus pasal keberapa? 1 ayat keempat dan seterusnya. Tapi juga ada orang-orang yang ditetapkan memang untuk dibinasakan. Jadi ada dua kategori. Dua-dua sama-sama mendengar firman. Artinya semua orang diberi kesempatan untuk mendengar firman. Kenapa? Karena Tuhan sesungguhnya menghendaki semua ciptaannya itu selamat. Itu kehendak Tuhan. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Dia setia kepada firman, bukan kepada manusia. Ya. Sehingga seperti ada tertulis, orang yang selamat itu hanya apabila dia melakukan firman yang diberitakan oleh Tuhan, dia selamat. Ya. Dan di dalam kenyataan walaupun di seluruh dunia berkumandang firman Tuhan dengan berbagai macam cara dan berbagai macam bahasa. Tetapi tidak semua orang yang mendengar itu percaya kepada apa yang diberitakan. Sehingga sebagaimana tertulis, ya,
Mereka mendengar, tapi nggak dengar. Atau terjemahan lainnya, mereka punya telinga, tapi tidak mendengar. Mereka punya mata, tetapi tidak lihat. Kenapa? Karena orang-orang ini kita bisa tafsirkan adalah orang-orang yang memang ditetapkan untuk dibinasakan. Sehingga walaupun sama-sama mendengar firman, sama-sama mungkin melihat mujizat dan merasakan mujizat, tetapi tidak ada respon. Kenapa? Karena ditutupi oleh kuasa si jahat. Akhirnya ya binasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, ya, memang kita selamat karena anugerah. Kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri, tidak bisa, ya. Dan Tuhan tahu persis itu. Karena itu Dia sendiri yang harus datang, dan Dia sendiri yang menyatakan dirinya bahwa Dia Sang Juru Selamat. Ya, tidak ada seorang pun, katakanlah tokoh-tokoh yang menamakan diri tokoh-tokoh agama, yang berani menyatakan engkau ikut aku, engkau selamat. Tidak ada. Hanya Yeshua yang berani berkata, ikutlah aku, engkau selamat. Kenapa? Karena Dia memang Tuhan. Dia yang menciptakan langit, bumi, lautan, dan segala isinya. Termasuk manusia, termasuk saudara dan saya. Dia pencipta yang tidak menghendaki apa yang diciptakan itu binasa. Khususnya manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Dia mau semua selamat. Ya. Tetapi di dalam kenyataan sebagaimana tadi yang dinyatakan, yang merespon firman yang diberitakan oleh Tuhan dengan caranya, tidak semua orang merespon. Ya, tidak semua orang merespon. Sedangkan ada tertulis, dengan mendengar firman, maka timbullah iman, timbullah kepercayaan kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masiah. Nah, ini semua harus saling berkaitan dan tidak boleh satu pun yang bertentangan. Ya, kalau ada sesuatu yang bertentangan, kita harus koreksi diri. Apakah kita benar menafsirkannya atau salah? Ya. Nah, di sini kita diajar oleh Tuhan terus-menerus. Bukan membaca firman seminggu sekali, seminggu 2 kali. Tetapi setiap hari, setiap ada kesempatan, meditasikan firman. Membaca firman. Supaya apa? Supaya kita semakin mengerti dengan dalam akan firman yang dapat menyelamatkan kita. Semua orang yang menamakan diri orang percaya, ya orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, mereka mengimani bahwa, atau kita juga mengimani bahwa waktu kedatangannya sudah sangat dekat. Dan itu kita bisa melihat dari apa yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan dengan segala macam tanda-tandanya. Tetapi cara respon atau reaksi orang di dalam menanggapi semua berita-berita ini ya macam-macam. Ya ada yang mungkin mengatakan ya terserah Tuhan lah. Kelihatannya rohani. Sama seperti Imam Eli. Dia Tuhan, terserah dia. Bukan begitu ya. Bukan begitu. Dia memang Tuhan. Yahweh itu Tuhan. Dia mau kita selamat. Dan keselamatan itu bisa terjadi apabila kita melakukan firman-Nya. Kita masih mungkin bikin salah.
masih mungkin bisa salah menafsirkan dan melakukan firman. Tetapi Roh Kudus yang dianugerahkan Bapa Yahweh bagi saudara dan saya, itulah yang mengajarkan dan mengingatkan kita supaya kita mengerti firman dengan benar dan tidak tertipu dengan berbagai macam alasan tafsiran-tafsiran. Karena itu kita terus dilatih oleh Tuhan baca firman. Kalau saudara mau baca satu ayat firman, pilih aja ayat firman. Hari ini saudara baca, terus dimeditasi, tanya Tuhan apa artinya. Besok kau baca lagi ayat yang sama, minta lagi artinya. Artinya mungkin bisa berbeda. Itu bisa berbeda karena ya kita punya pengalaman seperti itu. Karena saat kebenaran firman itu bisa disingkapkan dengan berbagai macam cara oleh yang punya firman, yaitu Tuhan. Dengan tidak akan menyeleweng dari firman yang lain. Ya. Itu yang harus kita sangat perhatikan. Karena sekarang ini kan terlalu banyak ya dari tempat ini senantiasa disiarkan. Hati-hati dengan pengajar-pengajar yang mengajarkan dengan ayat-ayat yang lain yang tidak pernah tertulis dalam kitab suci kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani menolak semua yang bukan berasal dari Tuhan. Ya, karena kalau kita berani mencampur adukkan, itu berbahaya. Dan memang itu banyak terjadi kan. Ya kita mengucap syukur dengan orang-orang yang kita anak-anak Tuhan yang boleh menerima nama yang kudus, nama Tuhan yang kudus. Yahweh di dalam Adonai Yeshua Masih. Sebagai mana tadi umpamanya contoh kesaksian kan. Sudah menerima. Tetapi ketika kita berusaha menyampaikannya bagi orang lain, belum tentu bisa terima. Kenapa? Karena cara penafsiran memang berbeda-beda. Ya. Tetapi kalau kita mau meneliti firman, kita melihat dari kebenaran firman yang terus-menerus kita pelajari. Supaya kita semakin lebih dalam mengerti rencana Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya sudah sangat jelas. Adam itu punya anak banyak. Tetapi dari daftar keturunan orang pilihan, hanya Set yang dipilih. Demikian juga Set punya anak banyak. Tetapi dari sekian banyak anaknya, hanya Enos yang dipilih. Dari sekian banyak anaknya Enos, hanya Kenan yang dipilih. Demikian seterusnya sampai kepada zaman Nuh. Nuh kita tahu punya 3 orang anak. Tetapi dalam garis orang pilihan. Hanya dari garis Sem yang terpilih. Dan seterusnya sampai kepada Terah. Terah punya anak tapi hanya dari garis Abraham yang terpilih. Demikian juga dari Abraham. Abraham itu punya banyak. Istri yang sah ada 1, punya anak 1. Istri yang Tuhan izinkan terjadi dan yang ada 2 istri ya. Tetapi semua yang 2 itu, dari 2 itu tidak dipilih Tuhan. Hanya dari istri yang sah terpilih. Tetapi dari Yitzhak pun dua-dua bapak ibunya orang pilihan Tuhan. Ya. Yitzhak dan Ribka orang pilihan. Tetapi kita melihat dari kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan Yitzhak dan Ribka, hanya 1 yang terpilih. Demikian seterusnya. Dari Yakub 12 anak ditambah 1 anak perempuan. Yang terpilih untuk menjadi bagian yang melahirkan sang juru selamat hanya 1 suku. Ya. Artinya saudaraku yang dikasihi oleh Bapa, kita belajar dari sini.
Ya, ya mungkin dari antara keluarga kita juga sama seperti itu. Dari keluarga besar kita, ya umpamanya saya punya keluarga kan. Saya 9 orang, termasuk saya 9 orang bersaudara. Yang terima Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Ya maaf kata tadinya ada yang percaya tapi ya kemudian yang meninggalkan nama kembali lagi kepada nama yang lama. Walaupun berusaha kita beritakan nama itu kelihatannya oke-oke. Tapi kelihatan akhirnya ternyata kelihatannya seperti ini. Bukan kita menghakimi tetapi kita melihat di sini. Walaupun bapaknya pilihan, walaupun ibunya pilihan ada tertulis. Belum tentu anak-anaknya dipilih oleh Tuhan. Belum tentu. Karena itu juga banyak tertulis. Ketika Samuel diangkat sebagai hakim yang terakhir oleh Bapa Yahweh. Ketika Samuel sudah menjadi tua. Berdasarkan apa yang tertulis, orang-orang Israel menyatakan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Ya. Jadi di sini kita melihat campur aduk darah yang berasal dari Bapa Yahweh dan yang berasal dari setan itu mengalir dalam kehidupan semua manusia tanpa pandang bulu. Tetapi Tuhan sudah menetapkan ini harus selamat. Ini memang ditetapkan untuk dibinasakan. Bagaimana caranya? Tuhan punya cara yang spesifik. Karena itu dikatakan firman itu yang dapat menyelamatkan kita. Firman yang murni yang berasal dari Bapa Yahweh. Karena itu di tempat ini atau di tempat ibadah ini kita diajar. Hati-hati di dalam kita menanggapi setiap kebenaran firman. Jangan sampai kebenaran itu disisipi dengan pengajaran-pengajaran yang tidak murni dari Tuhan. Oh bagaimana? Loh kan banyak. Ya. Dan ini yang seringkali tidak disadari orang. Apa itu? Ya firman ditambah dengan katakanlah masuk adat istiadat. Adat istiadat ini memang menurut ukuran manusia seringkali dinilai baik. Tetapi yang baik di mata manusia belum tentu suatu kebenaran di mata Tuhan. Dan disinilah saudara dan saya sedang dibentuk oleh Tuhan untuk berani menyatakan yang baik dan benar itulah yang kita terima. Yang baik tetapi kurang benar kita harus berani menolaknya. Dan disitulah ditentukan yang mana yang harus kita pilih. Dan seringkali dan kita sudah belajar kan atau sedang belajar. Ketika kita dalam keraguan untuk memilih. Ya, karena setan itu kan licik, dia bikin mirip-mirip banget. Tetapi enggak mirip. Mirip tapi tidak benar gitu. Ya. Ya, umpamanya banyak contoh kan. Setan itu peniru ulung memang. Kita sudah belajar di dalam kitab Wahyu pasal 6 kan. Setan meniru. Ada kuda putih, ada kuda hitam, ada kuda merah, ada kuda belang-belang. Itu dia tiru. Dari mana? Nanti kalau saudara baca di dalam kitab Sakaria pasal 6. Itu ada dari sorga turun. Ya 4 binatang ini. Tapi kita harus bisa melihat bahwa setan itu peniru ulung. Dan untuk bisa mengalahkan itu kita hanya perlu firman. Karena itu ada tertulis jangan tambah, jangan kurangi. Nah untuk bisa jangan tambah, jangan kurangi, ya kita harus belajar. Ya, belajar itu tergantung dari pribadi masing-masing. Ya, hanya kadang-kadang kan ya saya sebagai pelayan Tuhan saya sendiri juga harus berpikir.
Kita ini ibadah, terus nanti akhirnya gimana? Kita kan tujuannya mau selamat kan? Semua yang menamakan diri orang yang mau beribadah, ya kita orang Kristen aja lah, jangan pikir yang lain. Karena kita bisa menafsirkan karena mereka juga percaya kepada yang lain, ya surganya ya lain. Ya, tetapi bukan itu yang harus kita ini yang percaya kepada Tuhan Yeshua Masiah. Nah, kita harus berpikir dengan satu kemantapan hati. Saya ini ibadah supaya saya selamat. Ya, ibadah itu memang perintah Tuhan. Melalui ibadah saya belajar dan diajar. Saya belajar baca firman semuanya. Dan kita diajar oleh Roh Kudus untuk kita bisa mengerti firman dengan benar. Karena banyak orang yang bisa salah menafsirkan firman. Berkali-kali kan contoh yang seringkali disingkapkan di tempat ini. Di dalam Wahyu pasal 6 itu. Banyak orang yang menyatakan bahwa Wahyu pasal 6 ayat 1-2 itu adalah Yeshua. Banyak yang menafsirkan seperti itu. Bukan jemaat tetapi pelayan-pelayan Tuhan. Banyak yang menafsirkan seperti itu bahwa ini adalah Yeshua. Ya. Tetapi kita melihat belakangan oleh kasih kemurahan Tuhan. Akhirnya mereka menyadari ini suatu kesalahan fatal. Ya. Tetapi kita melihat itulah keberhasilan setan untuk bisa menipu orang yang menamakan diri umat pilihan Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan kalau kepalanya bisa ditipu, ya sudah ekornya ngikut. Ya. Karena itu kan seringkali atau pernah dari tempat ini saya ngomong, daripada setan mengunjungi, katakanlah seorang gembala punya ribuan jemaat, daripada dia datengin satu-satu jemaatnya, lebih baik dia tipu kepalanya. Kalau kepalanya ketipu, ya ribuan anak buahnya ketipu semua. Dan itu memang terjadi. Itu terjadi. Ya. Itu kenyataan yang bisa kita dengar, bisa kita lihat. Tetapi itulah bagian daripada cara setan. Kan itu ditulis. Yesua kasih lihat. Yesua kasih lihat, ini loh ada kuda putih. Ya karena hanya lihat kuda putihnya dia nggak melihat lagi siapa yang nunggangin. Yang dia lihat hanya yang nunggangin ini bisa menaklukkan. Loh berarti ini pasti hebat. Lah tidak berpikir, tidak diteliti dengan baik. Dan itu pun terjadi sampai saat ini yang termasuk seperti apa yang saya katakan tadi. Kepalanya dipegang, ekornya ngikut. Tetapi saya percaya dari sekian banyak orang, ya, pasti ada orang yang benar-benar rindu untuk memperoleh kasih karunia dan keselamatan. Nah kalau orang-orang seperti ini, walaupun mereka ada di dalam naungan pengajaran yang mungkin, kalau saya boleh tafsirkan kurang tepat, tetapi Tuhan melihat ada orang yang murni. Ya orang mau beribadah itu pasti dia mau selamat. Tetapi dia tidak sadar bahwa kepalanya ini sedang dikuasai oleh si jahat. Sehingga cara menafsirkan firman yang macam-macam. Tapi orang yang sungguh-sungguh rindu, Tuhan melihat, Tuhan akan mencelikan mata rohani dan jasmaninya. Sehingga dia menyadari ini benar atau tidak. Jadi ibadah bukan asal ibadah, bukan asal ikut-ikutan. Bukan melihat, oh karena jemaatnya banyak. Jemaat banyak bukan menjamin keselamatan. Tetapi kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Yeshua, Tuhan sendiri turun. Dia memberitakan firman. Dia melakukan mujizat.
Dia menyembuhkan orang sakit. Dia membangkitkan orang mati. Banyak macam mujizat terjadi. Tapi siapa yang percaya dan sungguh-sungguh mengikut dia? Bahkan murid-murid mereka, murid-murid Yeshua pun, ketika Yeshua ditangkap, ya lari semua. Lah kalau kita melihat contoh-contoh seperti itu, kita harus sangat menyadari. Kan Yeshua sendiri bilang, ya, kalau dia sendiri diperlakukan seperti itu oleh dunia, oleh manusia, kita pun harus siap-siap. Apabila kita melayani orang kemudian ditolak, kita memberitakan nama yang benar ditolak, ya jangan kecewa. Jangan marah, ya. Tapi mengucap syukur aja, ya. Bahkan Yesaya, salah seorang nabi besar, dikatakan, kita baca, coba lihat. Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang telah percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah halangan Yahweh telah dinyatakan? Ini termasuk nabi besar. Melayani ke sana kemari. Hasilnya tetap bangsa Israel keras. Tidak bisa menerima kebenaran yang sejati. Kenapa? Ya karena pengajar-pengajarnya menyisipkan semua doktrin-doktrin, tradisi-tradisi. Masuk semua. Sampai kepada saat ini. Sehingga kalau kita melihat, ya memang kan kayak di Israel sana kan macam. Mereka percaya Torah. Tapi juga banyak macamnya, tambahan-tambahan, pengurangan-pengurangan terjadi. Ya. Walaupun Torah berbicara tentang Yeshua, mereka juga belum bisa terima seutuhnya. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya mempelajari, memang itu Tuhan izinkan. Untuk menyelamatkan orang di luar orang Israel, yaitu saudara dan saya. Dan yang ini yang kita kenal sebagai zaman anugerah. Zaman di mana kasih karunia Bapa Yahweh yang tadinya diperuntukkan bagi anak sulungnya yaitu Yisrael. Karena bangsa Israel anak sulungnya menolak bahkan membunuh sang juru selamat. Dan anugerah ini diberikan kepada kita. Nah, kita harus ingat kalau bangsa yang dia pilih aja menolak, langsung dihajar habis-habisan selama ribuan tahun. Bangsa ini kan menderita karena menolak Yeshua. Karena menolak Torah, kemudian menolak Yeshua. Sampai ke zaman perbudakan, sampai dicerai-beraikan. Sampai ke seluruh pelosok muka bumi. Dibantai habis-habisan. Tetapi Tuhan berbelas kasihan karena ini anak sulungnya. Sehingga dia menetapkan akan datang waktunya. Mereka akan menerima sang juru selamat. Yang sesungguhnya mereka nantikan. Tetapi masa anugerah bagi non-Israel yaitu saudara dan saya. Juga waktunya berdasarkan apa yang kita lihat. Kita baca dari firman Tuhan. Waktunya sudah tinggal sedikit. Ya, sudah tinggal sedikit. Kalau kita mau melihat dengan kacamata yang jelas, ya, kalau kita mau jujur dan kita lihat dengan kacamata yang jelas, sesungguh-sungguhnya semua itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Ketika kita baca dulu Kisah Rasul pasal 16 ayat ke-6. 6 dan 7 kita lihat ya. Selagi melintasi Frigia dan negeri Galatia. Perhatikan. Karena dicegah oleh Roh Kudus untuk memberitakan firman di Asia. Maka ketika tiba di Misia mereka mencoba masuk ke Bitinia.
Tetapi roh tidak mengizinkan mereka. Ketika Paulus mau menginjili, karena tugas Paulus memberitakan Injil kepada bangsa lain. Ketika dia mau pergi mengunjungi Asia, Tuhan cegah, nggak boleh. Akhirnya kan ini kalau katakanlah dia dari Yerusalem kan, dia mau pergi ke Asia, ke kanan, ke sini, ke kanannya saya, ya Tuhan cegah, nggak boleh. Ya akhirnya dia pergi ke Eropa dulu, ya. Karena itu jangan heran kalau Eropa bangsa yang pertama-tama itu yang diberkati oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Ya, kemudian dari Eropa dia terus muter-muter, Roh Kudus bekerja sampai ke Asia, sampai ke Indonesia. Ya, Indonesia kalau kita bisa mungkin perkirakan ya, sekitar tahun 60 sampai tahun 90-an, begitu banyak. Tahun 80, tahun 90 itu begitu banyak persekutuan doa di Indonesia, khususnya Jakarta, ratusan ya. Bukan 1, 2, ratusan. Hampir di setiap gedung pertemuan, hampir setiap malam ada persekutuan. Tapi kita melihat lama-lama bubar. Ya bikin kelompok, akhirnya bikin gereja ini, gereja ini, gereja ini. Ya. Kemudian mutar terus dari Indonesia, Asia, Cina, sekarang udah masuk ke Arab Saudi. 10-20 tahun yang lalu, tidak mungkin kita menemukan gereja di sana. Tidak mungkin. Tetapi belakangan kita lihat, bahkan pemerintah sendiri membuat gereja. Kalau bukan Roh Kudus, tidak mungkin. Ya, artinya Jazirah Arab dengan Israel sudah sangat dekat. Tinggal selangkah lagi Roh Kudus masuk ke tanah Israel. Kembali kepada Israel menggenapkan apa yang tertulis. Akan datang waktunya. Firman Tuhan berkata Bapa Yahweh akan menganugerahkan roh yang baru, jiwa yang baru. Dan menulis Torahnya dalam hati sanubari umat Israel. Ketika itu masa anugerah bagi orang di luar Israel selesai. Selesai. Ya, mereka kembali atau Roh Kudus kembali kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa ini dia tidak akan bilang lagi Adonai. Dia akan berbicara ini Yahweh. Sampai sekarang ya. Kan kalau mereka ketemu Yod-He-Waw-He, YHWH, itu bacanya Adonai. Bukan baca Yahweh. Tidak. Ya. Tetapi nanti karena sudah diperbaharui semua ya, Tuhan punya kuasa. Dan ketika itulah kalau kita orang pilihan di luar Israel tidak mau menerima dalam zaman anugerah, ya sudah selesai. Ya. Dan hanya orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Saya percaya hanya orang-orang ini yang selamat. Ya. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach pun diproses dengan sangat luar biasa. Ya. Masuklah berbagai macam ajaran-ajaran kan. Wah, luar biasa. Kalau saudara perhatikan kan, dengan buku-buku yang beberapa sejak 2-3 tahun yang lalu lah, dimunculkan. Sudah jelas-jelas itu bertentangan dengan Torah, tapi bisa diterima. Ya. Jelas kan berkali-kali diterangkan di tempat ini. Jelas bertentangan dengan Torah, tetapi dianggap itu suatu kebenaran. Sedangkan definisi dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Tetapi kita melihat, saya percaya, walaupun mungkin banyak yang percaya kepada buku-buku itu,
Walaupun di tempat ini sudah Tuhan buktikan dengan jelas. Karena di luar sana orang banyak menafsir. Ini buku yang ditafsirkan. Yang disembunyikan pada zaman Daniel. Yang Tuhan bilang sembunyikan dulu. Meteraikan dulu. Tetapi Tuhan buka di tempat ini. Itu bukan buku yang Tuhan suruh meteraikan. Karena buku-buku itu tidak ada satupun yang berbicara tentang akhir zaman. Dia sampai detail. Bahkan menyesatkan. Ya berkali-kali kan umur siapa Abraham, Yitzhak segala macam mengaur semua. Tetapi banyak orang yang percaya Yahweh sangat percaya. Tetapi ya sekarang mungkin agak mengendor karena begitu banyak ditentang. Ya, dia beritahu itu salah, itu ngaur. Mereka juga ragu-ragu akhirnya. Nah itu memang saya lihat kita ya, ucap syukur lah. Ucap syukur ada yang mau memperhatikan. Ternyata itu suatu kesalahan besar. Dan memang hanya satu buku yang menceritakan akhir zaman sampai detail, sedetail-detailnya. Kita dibuka kitab Wahyu. Tidak ada yang seperti kitab Wahyu. Tidak ada. Ya. Dan kita mengucap syukur ini semua karena kemurahan Tuhan yang berkenan membuka. Karena kita mau belajar dan mau ya pasrah sama Tuhan. Karena kita mau selamat. Jadi dalam masa anugerah ini kita melihat Tuhan bekerja. Ya, dengan caranya kita belajar, kita mengerti dan Tuhan bimbing dengan Roh Kudus sehingga kita mengerti dengan benar, kita praktekkan dengan benar dan itu yang dapat menyelamatkan kita. Memang bukan kuat gagah kita. Ya seperti yang dikatakan tadi kan, bukan usaha kita, tetapi Roh Kudus yang ada di dalam kita, dialah yang mengajar saudara dan saya untuk mengerti firman dengan benar dan mampu mempraktekkan dengan benar. Dan tidak akan pernah tergoyahkan dengan berbagai macam ajaran di luar sana. Yang banyak bermunculan kalau diteliti ternyata sesat. Ya kita harus berani katakan nggak sesuai. Kenapa kita berani atau katakan seringkali dikatakan sesat? Karena nggak sesuai dengan Torah. Sedangkan dosa itu pelanggaran Torah. Bagaimana orang-orang yang tadinya begitu luar biasa berani memberitakan nama Yahweh dalam Yeshua Masiah kok bisa terkecoh? Ya itulah yang saya katakan kuda putih. Putih. Tetapi karena tidak hati-hati ditunggangi sama setan. Kuda putih memang Wahyu 6 itu. Tapi siapa penunggangnya? Jelas dikatakan penunggangnya itu dikasih mahkota. Dikasih kuasa. Siapa yang ngasih? Itu yang jadi pertanyaan. Yesua juga menunggang kuda putih dalam Wahyu 19. Tapi dia punya banyak mahkota. Dia tidak dikasih mahkota, dia punya mahkota. Itu yang harus kita perhatikan. Sehingga jangan kita sebagai umat Tuhan terkecoh. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Selidiki firman Tuhan dengan benar. Hanya Roh Kudus yang bisa mengajarkan kita. Ya kita nggak usah heran lah. Karena tradisi-tradisi. Karena berbagai macam atribut-atribut, ya, salah makainya. Orang banyak berpikir, oh pakai atribut-atribut Yahudi udah bagus. Ya bagus saja pakai atribut, tapi ngerti yang benar. Jangan sampai salah. Ya, jangan ikut-ikutan. Itu tradisi. Tidak ada ayatnya yang menyatakan kalau kita pakai itu kita selamat. Tidak ada ayatnya. Kalau ada ayatnya saya akan bilang ayo kita harus pakai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi tidak ada ayatnya. Dan itu tidak menjamin keselamatan. Ya, kelihatannya memang suci, kelihatannya bagus.
di mata manusia bagus, tetapi hatimu busuk. Nah itu yang harus kita perhatikan. Tuhan itu melihat hati. Nah kita sebagai umat Tuhan dikatakan oleh firman Tuhan. Dia yang menciptakan saudara dan saya. Dia mau kita melakukan perbuatan yang baik. Berkali-kali diingatkan dari tempat ini. Yang baik itu hanya Tuhan. Yesus sendiri berbicara. Tidak ada yang baik kecuali Elohim. Kecuali Tuhan. Kecuali firman. Ya, nah, kita belajar. Ya, karena itu kita mengucap syukur dengan keberadaan 66 kitab ini. Kita diajar Tuhan dengan berbagai macam terjemahan. Ya kita mengucap syukur orang yang punya talenta-talenta untuk menerjemahkan. Tetapi kita juga diberi talenta oleh Tuhan. Ini terjemahan benar atau salah? Saya tanya sama saya. Dan memang kenyataan membuktikan mereka menerjemahkan, tetapi ya tidak seutuhnya tepat. Dan sangat sulit untuk mau merubahnya. Kenapa? Ego. Walaupun jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, kita lihat contoh lah ya. Supaya kita mengerti. Kita melihat di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat ke-13. Ketika dicobai, janganlah seorang pun berkata aku dicobai oleh Elohim. Sebab Elohim tidaklah dapat dicobai oleh yang jahat. Dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah ini kan doa yang terkenal. Ya. Doa yang sangat doa yang ada di dalam doa yang diajarkan oleh Yeshua. Doa yang sangat terkenal yang kita kenal di dalam Matius pasal ke-6. Kita lihat ya. Kita mengulangi lagi, kita baca. Ya. Dalam Matius pasal 6 ayat ke-13. Ini berdasarkan terjemahan yang ada ILT ya. Janganlah membawa kami ke dalam. Ini orang semua di hampir seluruh orang menamakan dia orang Kristen. Berdoanya seperti itu. Sedangkan dikatakan dari ayat tadi Yakobus. Tuhan itu tidak mencobai. Banyak orang yang tetap bertahan dengan ini. Walaupun saya banyak baca di Amerika juga mulai mikir-mikir ya. Ini bertentangan dengan kitab Yakobus. Doa ini bertentangan dengan kitab Yakobus. Dan saya mau ucap syukur ada orang-orang yang memiliki kemampuan bahasa Ibrani baik secara khusus, secara mendalam, dan mengetahui tata bahasa yang benar. Mereka berani mengubah sesuai dengan apa yang mereka anggap suatu kebenaran yang tidak bertentangan dengan kitab Yakobus. Dan di tempat ini saya mengajarkan saudara. Karena saya telah mempunyai bukti, ya saya bukan orang yang ahli bahasa Ibrani secara detail. Tetapi orang yang berani menerjemahkan dari bahasa asli ke bahasa Inggris dalam hal ini, karena mereka orang Amerika, mereka berani menerjemahkan. Tidak seperti ini. Ya. Sehingga di tempat ini kita diajarkan doanya harus begini. Jangan biarkan kami masuk ke sana. Ya bukan jangan bawa kami ke sana, jangan biarkan. Ya. Kalau dalam terjemahan Inggrisnya, lead us not into temptation. Tetapi dalam terjemahan yang lain, let us not come into temptation. Itu berbeda.
Tapi kan banyak orang ya diam-diam aja. Kita mau ucap syukur di tempat ini karena saya menganggap bahwa terjemahan ini tidak benar. Ya, saya berani ajarkan dan saya punya bukunya. At least saya punya 2. Ya sudah cukup. Untuk berani diajarkan. Supaya kita berdoa dengan cara yang menurut saya sesuai kehendak Tuhan. Karena setiap firman itu tidak mungkin bertentangan. Saya tanggap. Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Karena itu mengertilah dengan benar apa yang Tuhan kehendaki. Dan praktekkan apa yang Tuhan beritahukan. Jangan kita ngerti terus kita nggak berani praktekkan. Karena banyak orang ngerti. Bahkan ada orang yang berani menerjemahkan, bikin di pajangan gitu kan. Saya punya soalnya. Tapi dalam prakteknya dia nggak ajarkan. Bagaimana ini? Tapi ya itu kan pribadi masing-masing. Saya kalau menganggap bahwa ini sesuai firman ya saya ajarkan. Saya berani bertanggung jawab karena saya at least punya sumber yang saya percaya ini benar. Saya menganggap benar karena tidak bertentangan dengan firman. Saya tanggap maksud saya. Ya. Nah disinilah kita terus menerus diajar oleh Tuhan untuk bisa melakukan yang baik. Sesuai dengan ayat ke berapa tadi? Ayat ke-10. Yang baik itu hanya dari Tuhan. Dan bukan yang lain. Karena itu saudara dan saya sekarang terus menerus diajar, dibimbing oleh Tuhan. Untuk kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Karena firman Tuhan itu mempunyai 4 tugas utama. Ya. Firman Tuhan mempunyai 4 tugas yang utama. Mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki tingkah laku perbuatan kita, untuk membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Berdasarkan terjemahan yang lain. Tapi kalau terjemahan ini kita lihat, 2 Timotius pasal 3 ayat ke-16 dan 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Seluruh kitab yang diilhami Elohim. Pertama, bermanfaat untuk apa? 1, pengajaran. 2, teguran. 3, perbaikan. 4, pendidikan dalam kebenaran. Sehingga apa? Manusia Elohim diperlengkapi untuk apa? Setiap pekerjaan yang baik dan dapat menjadi sempurna. Jadi firman Tuhan itu harus mempunyai 4 fungsi ini. Ya. Kalau menyatakan begini, kalau salah ya salah. Nah, kita belajar mengikutinya. Ya. Kalau kita belajar mengikuti dan mentaati apa yang tertulis, bukan kita yang merubah diri kita, tetapi firman yang kita terima, itulah yang bekerja dalam hati kita, dalam jiwa kita, sehingga kita berubah. Bisa tanggap? Itulah yang kita bisa tafsirkan. Kita tidak bisa. Karena perbuatan kita selamat, tidak bisa. Tapi firman yang kita terima, dengan lemah lembut, kita terima. Firman itu yang bekerja dari dalam. Firman itu yang sanggup merubah kita menjadi seperti dia, sempurna adanya. Seperti tertulis. Saya tanggap, jadi jangan sampai salah tangkap. Memang di ayat-ayat pembacaan tadi kan dikatakan sebab oleh anugerah kamu diselamatkan. Tapi keselamatan itu bisa terjadi kalau kita terima firman. Firman yang tertanam dalam hati, dia yang bekerja dalam hati kita. Sehingga jiwa kita, karakter kita yang gak benar itu, dia yang robah. Bukan karena kuat gagah kita berubah. Tidak mungkin. Kita tidak mungkin bisa merubah diri kita. Tetapi sepatah kata firman Tuhan itu sanggup merubah kita. Yang penting kita terima. Ya, kita terima, dia akan merubah kita seutuhnya.
Kenapa? Karena dia mau kita selamat. Dia tidak mau kita binasa. Tetapi ingat, dia itu setia sama firman-Nya. Kalau kita terima, kita selamat. Kita nggak terima, ya nggak selamat. Dan kita terima itu karena itu dia beritakan firman. Dengan caranya. Melalui ya berbagai macam cara. Kalau saudara dengar tadi kesaksian Ibu Hani kan. Ya kita melihat kan. Kita kan nggak pernah kenal ibu ini. Tiba-tiba kan ada ya cara Tuhan. Cara Tuhan kita dipertemukan ya melalui jaringan komunikasi yang ada. Ya kita beritakan apa yang ada aja, jangan ditambah, jangan dikurangi. Walaupun banyak orang, itu terlalu begini, ya terserah. Tapi ini tertulis. Ya, ini tertulis. Dan kadang-kadang, ya kadang-kadang terpikir dalam, kadang-kadang saya kan sendiri gitu kan, meditasi gini-gini kan. Ya kan kadang-kadang banyak orang yang nggak terima. Dari komen-komen, oh begini, ya terserah. Saya ya dihibur oleh Roh Kudus. Yang punya firman aja ditolak. Dia sendiri, Yesus aja ditolak. Apalagi kamu. Setangkap saya. Nah, kalau kita mempunyai pikiran seperti itu, ya kita mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Berikanku kekuatan untuk tetap berdiri teguh dalam firman-Mu. Ya. Tugas kita hanya menerima firman dan kita salurkan firman. Jangan dipendam sendiri. Ya. Tetapi kita salurkan firman itu, ya mungkin kita nggak bisa ngomong. Tapi dengan sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, orang akan melihat ada sesuatu yang berbeda dengan orang ini. Apa yang berbeda? Tuhan. Karena kita terima, kan tadi dikatakan Yakobus 1 ayat 21, firman itu menyelamatkan jiwa. Firman itu yang kita terima, dia bekerja memperbaiki jiwa kita. Sehingga karakter kita yang lama dirubah oleh Tuhan, bukan kita yang merubah. Kita nggak bisa merubah diri kita sendiri. Kita hanya bisa mengikuti, taat kepada apa yang ditulis. Dan dia yang menata kita kembali. Sehingga karakter Bapa Yahweh itu kembali menjadi bagian hidup kita. Dan ketika itu menjadi bagian hidup kita, otomatis karakter si setan akan terlempar meninggalkan kita. Karena memang waktunya sudah dekat. Tetapi sekarang seberapa siapkah kita menerima perubahan-perubahan yang sedang Tuhan kerjakan. Ya. Karena kan dalam kenyataan banyak kan. Tadi kita perhatikan dalam kitab Timotius. Banyak orang yang nggak bisa ditegur. Ya. Ditegur marah. Ya. Ditegur marah. Ya. Karena memang karakter orang macam-macam ya. Ada yang senang menerima teguran. Ada yang artinya dia merasa dibangun kan. Ya, tadi waktu Pak Jimmy tadi kan. Saya mau ke atas dulu katanya. Latihan. Supaya saya jangan ditegur-tegur ya. Tapi kan berarti kan dia nerima. Dia terima, dia sadar ya ditegur supaya baik. Saya juga kaget waktu dia komen. Saya dengar benar juga. Tapi mungkin dia nggak sadar kalau setelah saya ngomongin dia sadar dia. Tapi kan orang cara menangkapnya beda-beda. Ada yang ditegur marah. Saya, ya mungkin saya udah sekolah gini-gini ya. Sekolah, kalau salah ya salah. Ya. Tetapi kalau kita mau merendahkan hati, kita koreksi, benar gak sih? Ya. Bukan berkata, bukan artinya saya sudah tidak, saya pun bisa dapat teguran. Walaupun orang dengan, ya ada omongan gini ya saya dengar. Saya cek dulu kan benar nggak. Kalau benar ya saya terima. Kita coba memperbaiki dengan pertolongan Roh Kudus. Tetapi kalau itu suatu kebenaran, ya saya harus berani berdiri dalam kebenaran. Walaupun banyak ditentang. Buat saya nggak jadi masalah. Ya, ditentang sama dunia itu ya wajar selama kita hidup dalam firman. Memang dunia nggak suka. Tetapi kalau kita mungkin menurut kita sudah benar,
kemudian ada masukan, kita dengar, kita koreksi diri. Kita harus berani mengoreksi diri untuk perubahan menuju kepada kebaikan. Ya, aja kan seperti komentar tadi kan jarang orang yang mau seperti itu. Saya mau naik latihan dulu supaya nanti jangan ditegur-tegur. Ya hanya orang yang berjiwa besar yang seperti itu. Orang yang mau menerima masukan. Tapi banyak juga orang yang ya cara berpikirnya beda. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kita ibadah ini supaya semakin hari semakin lebih baik. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berani mengatakan saya sudah baik. Tidak. Baik itu hanya Tuhan yang bisa lihat dia sudah baik. Nah, kita coba mengerti standarnya Tuhan itu seperti apa. Mungkin kita sudah merasa kita melakukan firman. Tapi apakah yang kita lakukan itu sudah benar? Nah, inilah yang harus menjadi beban bagi kita. Supaya kita setiap saat berkaca diri. Berkaca diri artinya firman itu seperti kaca buat kita. Apakah aku sudah seperti? Kita melihat kaca kan? Mukaku seperti itu apa enggak? Atau jangan-jangan lain, lihat begini mukanya masih beda. Artinya kaca ini merupakan gambaran kebenaran firman. Gambaran daripada rupa Yeshua. Apakah aku sudah serupa dengan dia? Seperti yang pertama kali dia ciptakan. Serupa dan segambar dengan dia. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya, jelas dikatakan. Memang keselamatan itu anugerah. Tetapi jangan menyia-nyiakan anugerah dengan menjalani hidup sesuai kehendak kita. Tapi kita harus melakukannya sesuai dengan apa yang tertulis. Karena yang tertulis yaitu firman, itu yang dapat menyelamatkan kita. Dan kita harus ingat baik-baik yang bahwa Bapak Yahweh itu setia sama firman-Nya. Dia bukan setia sama manusia, tidak. Kita sudah belajar kan tentang orang pilihan si Abraham. Dia melanggar firman, repot sudah. Karena Tuhan itu setia sama firman, bukan setia sama orang. Nah, kita belajar hari lepas hari, semakin setia, semakin taat dan hidup berjalan dalam firman. Sampai kita bertemu dengan dia, sampai kita tinggal bersama dengan dia, sampai selamanya. Haleluya, amin.